Selama pendidikan dibiayai oleh pajak rakyat, maka selama itulah kaum terdidik punya hutang pada rakyat. Setiap hal yang kita peroleh dari pendidikan, sejak dari taman kanak-kanak sampai hari ini perguruan tinggi, tidak mungkin kita dapatkan tanpa ada rakyat yang membiayai pendidikannya. Sebagaimana sebuah hutang, maka pertanyaannya buat kita semua yang menjadi kaum terdidik adalah, dengan cara apa kita akan melunasinya? Paling mendasar bagi saya, cara paling sederhana untuk melunasi hutang pada rakyat adalah dengan tidak nambah masalah. Karena masalah sudah terlalu banyak. Tidak ada satupun bidang di dalam kehidupan Indonesia yang tidak ada masalahnya. Jadi tidak nambah masalah saja sudah lumayan. Syukur-syukur kalau bisa menyelesaikan masalah. Kita semua hari ini marah. Siapa yang tidak marah ketika di antara 280 juta rakyat Indonesia yang pinter-pinter kayak gini, lah kok presidennya kayak gitu? Sampai saya punya kecurigaan ya. Pinter itu kan soal kognitif. Barangkali memang presiden kita hari ini itu punya gangguan mental. Kita semua mungkin pernah bisik-bisik bahwa presiden kita itu NPD. Tahu singkatannya NPD ya? Narcissistic Prabowo Disorder. Ini varian khusus ini. Varian khusus. Karena NPD-nya sudah tidak tertolong lagi. NPD itu kalau didukung dengan kecakapan dan kompetensi, mungkin kita rela. Tapi kalau NPD didukung dengan bahasanya Bung Rocky, kedunguan yang tidak tertolong, sekaligus kesombongan sehingga dia tidak belajar, maka jadi hal yang sangat wajar ketika dia bilang bahwa gak usah khawatir dolar naik, orang desa gak pakai dolar kok. Kita semua marah, tetapi PR-nya adalah bagaimana kemarahan itu kita konversi menjadi gerakan-gerakan revolusioner. Itu yang saya kira jadi PR hari ini. Karena gerakan itu bertahun-tahun lamanya telah mengalami semacam fragmentasi luar biasa. Dahulu ketika kita upayakan kemerdekaan, gerakan yang ada adalah gerakan rakyat. Ini nggak ada hubungannya sama partai-partai itu ya. Yang berjuang adalah gerakan rakyat. Sesudah merdeka, gerakannya terfragmentasi menjadi gerakan rakyat yang terdidik. Terfragmentasi lagi menjadi gerakan rakyat terdidik yang di kampus. Terfragmentasi lagi menjadi gerakan rakyat terdidik yang di kampus yang ikut organisasi pergerakan. Entah itu BEM maupun organisasi ekstra. Hari ini kalau kita mau jujur mengakui, gerakan rakyat terdidik di kampus yang berorganisasi, yang departemennya khusus untuk pergerakan. Mungkin ada 1-2 momentum sehingga rakyat sipil bergerak secara organik. Tetapi kalau kita bicara soal gerakan revolusioner, tidak cukup hanya karena 1-2 momentum kita bergerak. Karena kurang apa 17+8? Kurang apa Agustus tahun lalu? 13 orang meninggal selama demonstrasi. 6.000 ditahan dan ditersangkakan. Tapi hari ini, saya nggak ngomong hari ini di Jogja saya akan lawan, enggak ya? Tepuk tangan dulu. Tapi hari ini, Syahroni sudah masuk lagi ke DPR RI. Padahal 13 orang mati. Undang-undang perampasan aset, dan seluruh yang kita ucapkan ketika Agustus, tidak ada satupun yang muncul hilalnya untuk jadi cicilan dari perbaikan.